saudara dikasih Tuhan. Perlu saya laporkan beberapa perubahan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu situasi pandemi ini. Kalau saudara tadi perhatikan di depan, itu untuk menghadapi new normal nanti kita sudah persiapkan wastafel, dan begitu saudara masuk ada gerbang baru. Itu adalah hasil kerjasama dengan tim panitia Natal dan Paskah. Pendanaan dari mereka kita pakai untuk membuat pengamanan bagi gereja kita. Dan kalau sudah masuk pun sudah ada perubahan mulai dari lantai, dan ada fasilitas satu lagi yaitu TV yang sengaja kita persiapkan bagi tim penyambutan atau anak-anak nanti yang mengikuti ibadah bisa di luar. Jadi ini akan kita lakukan, kita kerjakan dalam beberapa waktu berjalan ini agar selama ibadah di dalam berjalan, TV tetap nyala mengikuti apa yang terjadi di dalam, ya. Sehingga semua kegiatan bisa diikuti oleh penyambutan maupun anak-anak. Pada saat firman itu bisa mereka ada di sini dengan mengikuti yang live lewat TV, ya. Dan di dalam ada beberapa perubahan juga sehubungan dengan perubahan yang kita kerjakan di hari ini. Ruang sound system kita berikan batas. Jadi kita berikan juga pintu pengaman agar dalam setiap ibadah tidak ada satu orang pun yang masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Juga kita akan menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah ini semua kita kerjakan sementara keadaan pandemi sedang berlangsung atau berjalan hari-hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan. Dan kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah new normal nanti. Jadi kami harapkan bagi saudara yang sudah siap dan rindu untuk ibadah, nanti kami akan lakukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai dari wastafel untuk cuci tangan maupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan, ataupun jarak. Jadi jarak di gereja pun kita sudah persiapkan pada saat saudara mengikuti ibadah nanti, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang acara itu nanti akan kami infokan secara terus-menerus kapan kita akan ibadah, kapan akan dimulainya ibadah. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu semua. Tapi kami sementara persiapkan semua sarana prasarannya. Baik, itu mungkin laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan menuju pada new normal sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami percaya masuk bulan Juli ada sesuatu yang baru yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di gereja. Jadi host itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, Cici, Koko, Dede. Saya itu gara-gara dia. Karena dihubungin, gak jawab-jawab. Ditelepon, pokoknya ditelepon, gak diangkat, di WA. Apa ya namanya? Nge-live hack sendiri. Tahu nggak pakai apa? Pakai kipas angin, guys. Jadi ada di belakangnya tuh kayak ada jantolan gitu buat kita bawa kipas anginnya. Saya taruh di situ HP-nya. Nah, kreatif. Anak di arsitek situ. kreatif. Jadi Mami ngerekamin, terus katanya udah bagus, padahal teh ada benang di bajunya. Terus si Mami bilangnya enggak kelihatan. Pas sudah Tapi kan aku yakin gitu, tuh teh jelek videonya gitu. Kita katakan bahwa kita akan menghalau, kita akan mengusir pandemi itu, kalau itu dari Tuhan, kita salah dong.
kita akan melawan Tuhan. Ya. Kan Tuhan sudah memberikan penyakit itu, pandemi itu. Kalau kita tengking dalam nama Yesus, berarti kita melawan Tuhan. Nah, yang utama harus kita pahami. Apakah ini benar dari Tuhan? Yang pengen aku tanyain tuh kondisi ini tuh bakal semakin baik atau semakin buruk? Bro, Amelia tahu. Oke, kita kembali lagi di sini dan sekarang kita punya tamu spesial nih, teman-teman host Siapa semua. tuh? Siapa tuh? ya? Ini tuh sosok di balik suksesnya. Sosok di balik suksesnya ibadah online kita setiap minggu. Wih. Mungkin teman-teman kan pasti bingung kan siapa sih yang ini yang ngerekamnya, Oh iya, yang sampai bikin keren gitu. kita bisa menikmati ibadah setiap hari Minggu itu Orang-orang siapa? di balik layar ya. Di balik layar yang Semua mungkin ya. kita nggak tahu ini siapa nih. Panggil dong Kak. Panggil nih muncul. Iya. Kok cuman satu? Selamat datang. Kok cuman satu? Sebelah sana dulu. Sekali lagi masih ada satu orang lagi. Panggil lagi dong. Pakai jurus. Sela. Iya. Aduh, awkward bener awkward. Cuma dua yang di balik layar. Ini perwakilan. Oh, perwakilan. Oke. Pakai mic. Kasih mic aja. Kasih mic share. Lu mau nanya Nih. siapa dulu? Nah, pertama kan, nah ini mungkin kalau ada yang belum kenal, tapi saya yakin udah kenal semua kali ya. KKD ini ada. Kenal lah Warjo. sejagat raya. Pertama nih kan, ini kan buat mulai ibadah online kan pasti banyak hal yang dipersiapkan nih. Saya pengen tahu dulu nih, KD ini nyiapin apa aja, Om Warjo nyiapin apa aja setiap kali kita persiapan mau ibadah online. Silahkan KD ini nyiapin apa aja Kak? Yang pertama, siapkan Serius komputer banget. dulu. Komputer nyalain dulu. Komputernya nyala nggak Iya. kan? Ya. Komputer nyalain, terus LCD, terus siapin kamera, bukan kamera, tripod. Kita nggak pakai kamera. Udah kode-kode nih kayaknya nih. Kayaknya sedikit curhatan. Nggak ikut campur saya ya. Pakai HP, HP. saudara-saudara. Jadi KDN ini lebih ke ini ya, visual berarti ya KDN ya, video. LCD nyalain. Iya. Ya, semua udah berjalan dengan baik ya. Nunggu sound system. Nah, berarti Sound langsung ke system Om Warjo. udah siap. Sound system. tinggal cek sound. Kenapa nih? Om Marjono lagi kenapa-napa nih nggak tahu. Jangan sedih dong, Mas. Harus ada sound system ya, Den? Iya, ini Iya, mau nggak pakai sound system suara-suara yang nanti indah bisa Nih, masuk coba. kuping kita tuh. tiba-tiba ada yang banyak karena yang Om masuk. Warjo. Pemirsa, dengarkan suaranya yang Kalau begitu. nggak ada sound nanti banyak yang masuk. Ayo, Ngebas. coba gimana lo? Betul ya. Jadi selama pandemi COVID-19 ya, ini Kayak Jokowi. bener nggak bahasa Inggrisnya? Kayak Jokowi Christian. sih, Om. Ini kayak yang biasa nyebutin ini ya. Bener nggak? Kasus Covid ya. Pandemi COVID-19. Ngomongnya jangan kayak gitu. Dia, kasus Covid yang lebih luas lagi dong. Oh. Jadi pengalamannya selama kurang lebih 3 bulan dalam mempersiapkan ibadah streaming. Ya, streaming, live streaming. Itu dari awal itu kita nggak pakai sound system, cuman kita nangkap suara dari kamera yang dipakai. Pada waktu itu yang pertama kali dilakukan itu pakai handphone kalau nggak salah, saya ingat. Itu suaranya kayak bergema dan berisik banget ya. Karena langsung ditangkap Ya. sama mikrofonnya handphone ya. Om. Ya, ditangkap dari mikrofonnya handphone. Kemudian saya dihubungi sama sekretariat, sama Pak Eli. Kamu harus usahain ini suaranya supaya bisa jernih. Waduh, caranya bagaimana? Lakonnya apa, Pak Mantep? Kita nggak pernah pengalaman melakukan ibadah live streaming. Kita harus tangkap suara yang dikirim ke mixer, baru dikirim ke handphone dan baru diupload. Saya mikir panjang, bolak-balik. Pertama bikin itu gagal. Ya, jadi kalau pertama sekali itu mesti gagal.
Oke, jadi pas bikin alat itu pertama ada percobaan dulu dong ya pasti ya, Percobaan dan dulu. gagal Ya. gitu ya. Begitu dipakai bukannya tambah bagus, Wow. tambah kenceng noise-nya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu noise tuh kayak kalau misalnya kita dengar suara ada, nah itu noise. Nah, Kalau orang ngorok itu iya. Suara-suara angin, suara orang ngomong di belakang, Iya, itu masuk itu noise. noise. Jadi besar noise-nya gitu Ya. ya. Jadi balik lagi nih, Iya. balik lagi udah ulangi lagi. Jadi saya bongkar lagi, saya buat lagi. Akhirnya saya dapat nonton ya. Ini nonton video dari ISSR. Ya, kalau Pak Coach Darda itu tahu ISSR. Jadi itu home base-nya di Surabaya. Dia live membuat alat untuk live streaming dengan handphone, tapi suaranya bisa jernih seperti di studio. Nah akhirnya saya bikin, saya cari bahannya. Ternyata bahannya nggak mahal juga, cuman habis berapa ya waktu itu? Mungkin 15 ribuan itu. Cuman buat beli tahanan dan potensio. Ya. Itu apa ya? Nggak tahu. Saya bukan Tahu anak nggak? Ayo, anak muda tahu nggak? Iya. Orang elektro. Awe lah Ya, pokoknya. seperti itulah kecil-kecil. Ya. Ya. Kemudian saya rangkai seperti apa yang disarankan oleh Pak Jo dari ISSR. Dapat, saya hubungi Kayana. Kayana ini udah bikin saya alatnya. Kita coba bareng Kayana. Lumayan jernih lah. Oh, Ya. keren noise. Tapi belum puas. Belum puas. Nah, dan saya dapat lagi harus cari namanya tune control pasif. Tune apa? Oh ya suara, Ya, nada. kontrol Kontrol ya Kendali, dikontrol. kendali. pasif. Ini kayak lagi ujian. Tidak aktif. Ujian ini Tidak tebak aktif. kata ya. Jadi tune control tapi tidak menggunakan power supply. Namanya tune control pasif. Ya. Nah, ini yang terakhir sampai sekarang kita pakai dan hasilnya ya kalau bagus sih ya Ya, belum. mungkin bisa- Tapi Ya, ya lumayan cukup lah lah, ya. cukup Cukup, untuk iya. kita Ya, mungkin bisa dengan dinilai. keterbatasan Betul. dan mungkin kalau orang ya kita semua belajar di sini karena tidak ada yang punya pengalaman Betul. untuk di dunia broadcasting ya mungkin atau di dunia sound engineer yang udah terbang ke Iya. sana ke sini ya ini udah cukup. Ya tadi Lumayan. dengan modal berapa 15.000 aja udah bisa begitu Om ya. Iya. Yang penting tuh semangatnya tepuk tangan Iya. dulu dong Om Warjo. Ya karena ya mungkin saudara-saudara GPD Gak Performa bisa menilai sendiri ya kalau setiap ibadah yang dulu awalnya ya itu tadi suaranya bergema ya kayak Iya. lama-lama jadi kayak direct ya waktu saya juga nonton pertama wah udah bagus audionya gitu ya pas saya lihat Ada prosesnya jadinya Chris ya dari awal yang pertama kita kan masih belum tahu apa-apa, betul. mulai nyoba-nyoba, ngulik-ngulik, akhirnya berkembang dan sampai sekarang bisa kita nikmati. Jadi ada apa ya tadi saya bilang ada skill baru ya Om ya. Jadi Ya, ngerti lah begitu. ya, Jadi ya lebih ini. mendalamin tambah pinter. pintar. Nah ini yang tapi ada satu pengalaman yang paling asik itu Apa tuh? pada saat saya Apa? ngulik bikin alat itu dan coba memang noise-nya nggak langsung hilang. Itu sampai cuman saya waktu itu memang tidak saya live pakai Facebook cuman setel lagu pujian cuman waktunya mungkin orang-orang udah pada tidur gitu sampai jam 1 sampai jam 2 cuman ada yang nonton waktu itu ibu sekretariat Bu Norma, Pak tidur besok minggu enggak ini alat mau dipakai besok pagi saya harus benerin sampai bening sampai jernih oh ya bagus katanya. Nah ini saya mengundang dari tempat ini ya anak-anak muda yang tergerak, yang terbeban untuk bantu pelayanan di sound system dan multimedia tambah lighting. Iya. Ini saya tunggu. Kontaknya di bawah. Kontaknya bisa hubungi Lewat nanti. Denny Yudhistira nih. Jadi Atau langsung ke Mr. Om Warjo. Warjo Mr. gitu. Warjo. Warjokowi ya. Jadi ya apa ya sekalian menawarkan diri untuk banyak apa Ya, buat- merekrut orang baru Iya, ya. buat teman-teman semua generasi muda mungkin nggak harus orang muda kali ya, mungkin kalau misalnya ada jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudara semua yang
pengen belajar juga, kita terbuka banget ya Om ya, kayak yang pengen belajar, pengen nyobain bisa bantu dalam pelayanan. Ya barangkali Bisa ada banget. teman-teman yang justru udah mengerti tapi malu-malu bisa dihubungin sama Marjonya langsung gitu ya. Benar. Jadi ya menutup, jadi puji Tuhan banget punya tim-tim ini ya, tepuk tangan lagi dong saya lagi Tepuk buat tangan Kak lagi. Denny dan Mang Salut Marjo. banget. Ini karena mereka nih belakang layar ya, nggak pernah kelihatan depan kamera gitu. Betul. Tapi usahanya Pernah. cenderung udah pernah. Nggak pernah. Jadi nggak pernah. Salah. Oh iya pernah jadi singer. Pernah jadi singer. Karena maksudnya di belakang kamera kerjaan mereka cenderung bisa dibilang keras banget loh ya, maksudnya Penting, capek lah, penting penting. banget. Pentingnya itu loh yang nggak bisa diungkiri gitu ya. Iya. Nah jadi ya luar biasa banget kerja kerasnya Om Warjo, kerja kerasnya Kak Denny dan semua tim-tim multimedia yang nggak bisa disebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua karena gimana Om? Gimana? Boleh nambah nggak? Boleh. Mau Saya bayar? ngajak lagi. Oh ngajak lagi ada Silakan ajakan Om, lagi. silakan. Silakan Om. Promosinya masih bisa? Kalau tadi diumumkan sama Pak Eli, sebetulnya kan kita belum tahu sampai kapan harus live streaming kan. Oh. Betul. Ada satu lagi sebetulnya PR di tim sound system dan multimedia, itu kita sebetulnya masih pakai handphone, itu masih sederhana sekali. Ya. Saya masih ngajak Saya ngerti Denny nih itu kemana nih. untuk belajar nih. Saya mulai Saya bisa mau- membaca nih. Saya mau taruh minggir dulu. Cium alat baru nih. Saya masih saya masih mengajak untuk teman-teman yang paham dengan dunia broadcasting atau dunia sound Streaming Ya, itulah ya. streaming. Jadi ada namanya banyaklah software ya. Kemarin saya juga dihubungi sama Bapak Pendeta Raymond ngasih panduan untuk live streaming, nanti bisa saya bagi ke teman-teman semua. Di situ menggunakan alat bantu yaitu software yang mana nanti bisa di multi streaming, bisa di YouTube ataupun di Facebook ya. Dan itu bisa dipelajari. Itu banyak link yang mengajarkan kepada kita supaya live streamingnya lebih bagus. Karena saya dengar dari ketua majelis juga, walaupun nanti udah boleh masuk ke gereja, jemaat mungkin dengan jumlah terbatas, katanya sih masih harus ada live streaming. Ya, betul. Jadi kerja kita belum selesai sampai di sini ya. Itu mungkin dari apa namanya nih? Pembawa acara. Pembawa acara bahasa Inggrisnya apa? Saya kurang Host. paham. Oh, dari host Ya. boleh mengajak teman-teman yang lain Kita mengajak Kakak ya. untuk belajar. Diajak, Ya. Buat teman-teman Pupdoc ya, publikasi dan dokumentasi yang mengerti kamera dan streaming itu. Siapa tahu ada yang punya gitu Ya. ya. Pengen bantu. Kan Bagus. kita bukan cuma butuh software doang, butuh hardware-nya juga, Chris. Berkat ya kan? Tuhan mah gak kemana-mana. Benar, betul. Kan terbatas. Daripada mungkin ada Supaya nggak kamera salah-salah debuan lagi. di dekat piring atau mangkok, jangan. Mending bantu kita Pakai aja. pelayanan. Enggak, lagian kita bisa kerja bareng, jadi pelayanan bareng, jadi nambah skill baru itulah. Betul. Gitu ya. Jadi ayo teman-teman kalau mau bantu boleh. Ayo gabung. Nanti Gabung. kontaknya ada di sini. Pokoknya bisa hubungi Kadini langsung atau Marjo langsung. Iya. Atau dari kita nanti kita sampein Kita. bisa sih. Iya, atau enggak kameranya buat kita. Jadi ada lagi enggak Om Marjo? Saya rasa sih cukup. Ya. Nanti kalau ada lagi Mari disampaikan bergabung. lagi tenang nanti. Om Marjo jangan polos-polosnya dari tadi ya, kayak ini kan polos. Kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi, iya saya buat alat. gitu ya. Saya Ada ini ada yang mau ditambahin juga enggak? Bulmet? Apa ya? Bulmet. Mungkin pengen layar LED baru. Ya gitulah. Kelihatan sendiri kan kurangnya di mana. Kak Denny mah lebih banyak curhatnya Iya, dibanding masukan. Banyak keluh kesah. Ya saya ngerti lah. Yang penting kita semakin berkembang. Iya, Terutama betul. multimedia juga. Dan nggak mungkin kan pakai alat-alatnya gitu Betul. terus. Iya. Justru Ya, semoga kedepannya bisa beli-beli alat yang memadai. luar biasa Terutama kan alat-alatnya. kalau live streaming kan nggak sembarangan. Betul. Jadi kualitas video juga harus bagus kan. Kalau Suara dari HP kasihan, HP-nya Iya. nanti meleduk. Pas pertengahan ibadah gimana? Itu ya udah panas. Nah, ya udah berarti Gitu aja sih. puji Tuhan ya setia dari perkara kecil ya pokoknya kita ya. Baik,
sebelum kata Kak Denny HP-nya panas, kita mau dengar, kita mau jeda lagi nih, kita mau dengar lagu dari anak-anak pemuda semua, tim saya. Asik. Wis. Mau nyanyi lagu apa nih? Nggak tahu apa emang. Biarkanlah ku Biarkanlah aku menyembah. menyembah. Maaf ya, pokoknya lagu itu ini mau disampaikan oleh tim pemuda, silakan menikmati saudara-saudara semua. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati
biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Masih ada pertanyaan yang lain, Sar? Oh iya, Mas. Ya, mewakili Pertanyaan ketiga. jemaat juga sih ya. Iya. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu sebetulnya seperti apa ya dalam kehidupan kita orang percaya? Kan macam-macam ya gitu. Ya ada orang yang sebetulnya penghasilannya ya cukup lah ya, ada yang kurang. Tapi kan tiap orang bentuknya beda-beda ya. Nah menurut Mas Eli atau Norma mungkin bisa bantu lebih memperjelas gitu. Jadi mewakili perasaan hati gitu ya seluruh jemaat Tuhan lah. Gitu. Gimana Mas? Siapa ini? Kan normal lagi yang dilihat. Atau saya? Sok. Ya bebas lah, sweet boleh, sweet lah, sweet sekarang. Jadi yang tua yang ngalah ya. Puji Tuhan ngaku. Haleluya. Jujur. Dan jujur Dan, ini saya kasihan Denny udah dari tadi berdiri terus di depan saya. Ya. Saya harus memberikan satu jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga. Bentuk Tuhan atau bentuk Tuhan memelihara kita itu bagaimana bentuknya? Kalau kita berbicara bentuk, artinya di sana ada satu gambaran yang nyata. Ya, kursi itu bentuknya seperti itu kita jelas bisa melihat. Ya. Nah sekarang kalau pertolongan Tuhan bentuknya itu seperti apa? Apakah kita mau abstraksikan, ya, abstraksi, kita bayangkan, atau kita mau bentuk menjadi suatu fakta yang nyata dalam kehidupan kita? Nah ini sebenarnya untuk menjawab tentang hal ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang ada dalam hati kita yang dikatakan itu dengan iman, ya. Jadi balik lagi iman. Balik lagi ke iman. Karena iman itu adalah yang membawa kita pada sesuatu yang, kalau firman Allah mencatat, yang tidak kita lihat, ya, tidak kita dengar. Itulah iman itu, tapi timbul di dalam hati kita. Nah, begitu juga dengan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, tentu dalam setiap pribadi orang itu akan berbeda. Dalam mencikapinya, dalam menganalisa atas jawaban-jawaban bentuk atas pertolongan Tuhan itu mungkin akan berbeda-beda. Tetapi yang pasti, bahwa Tuhan, janji Tuhan, ini yang harus kita pegang. Janji Allah, Dia akan selalu menyertai kita, itu janjinya. Dan yang kedua, janji Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, yang jelek, yang tidak menguntungkan manusia. Tetapi janji Tuhan adalah rancangan-rancangan yang damai sejahtera. Artinya yang menyenangkan, yang membangun setiap kehidupan kita orang percaya. Nah oleh sebab itu jawaban untuk melihat ke sana adalah bagaimana kita menangkap sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu, bentuknya kecil ataupun besar, kita mensikapi atas yang kita terima itu, itulah sebenarnya bentuk nyatanya. Contohnya, kalau hari ini kita sehabis pelayanan misalkan sangat lapar sekali, ya, ternyata ada yang tergerak, ayo kita beli makan mie, beli mie beramai-ramai kita di depan. Walaupun hanya semangkok mie, bakso yang kita terima. Kalau kita ada rasa syukur, ada rasa kita ucapan terima kasih di hadapan Tuhan, satu mangkok itu berharga dan kita bisa mengucapkan syukur itu di hadapan Tuhan. Itu nyata.
Tetapi ada orang yang karena sudah biasa setiap hari makan mie, begitu kita ajak menikmati mie itu, dia melihatnya ini biasa aja. Biasa, saya udah biasa makan mie lebih enak lagi dari ini. Ya. Nah ini kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bentuk konkret atas setiap pertolongan Tuhan itu ukurannya adalah di iman kita. Bagaimana kita mencikapi atas setiap pemberian Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, itulah yang bukti konkret yang bisa kita angkat di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita berbicara tentang pandemi yang kita hadapi, kita kekhawatiran yang begitu dalam, tapi kita bisa tetap bertahan dan kita bisa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat, oh Tuhan terima kasih, hari ini saya bisa bertemu dengan murid saya, hari ini saya bisa bertemu dengan rekan guru saya, hari ini saya bisa bertemu dengan jemaat. Itulah kesempatan yang besar yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu adalah bentuk konkret pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Murid kita sehat, guru kita sehat, jemaat yang kita temui sehat, itu bentuk konkretnya. Nah, apakah setiap orang bisa mengatakan bahwa itu pertolongan Tuhan? Belum tentu. Nah, kembali lagi, inilah yang menjadi ucapan syukur kita. Karena iman. Karena roh yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melihat setiap jamaah demi kebaikan Tuhan itu, maka kita akan melihat jawaban demi jawaban itu. Ya. Amin. Terima kasih Om. Oke. Ya, Kak Norma ada yang mau tambahin? Iya. Silakan. Atau- Kalau buat saya, ini dari sudut pandang saya ya, Ya. bentuk Konkretnya. bentuk Tuhan memelihara kita bagaimana. Saya nggak mau ngambil contoh yang jauh-jauh. Contohnya kita ada, saudara bisa lihat kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, bahkan tadi Om Eli sudah katakan bahwa kita melihat jemaat sehat. Nah saya bisa bilang kita sehat, tidak ada, saya percaya tidak ada jemaat kita yang kena kan dari COVID-19 ini. Dan saya percaya ini salah satu bukti Tuhan memelihara kita, ini yang luar biasa saudara. Amin. Ya, jadi jangan kita menunggu yang seperti apa. Kita aja bisa bangun pagi, bisa buka mata kita melihat hari yang baru, itu bukti yang luar biasa bahwa Tuhan pelihara saya dan saudara. Betul. Jadi jangan pernah kita terpisahkan dari Tuhan pastinya ya. Karena kalau kita terpisahkan dari Tuhan, saya tidak jamin saudara apa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kalau kita erat melekat kepada Tuhan, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Bukan soal makan saja saudara, bukan cuma soal minum, bukan cuma soal pakaian, tapi tentang hidup yang dibicarakan, hidup secara rohani. Kita bisa beribadah seperti yang kita lakukan walaupun ibadah dalam bentuk online, tapi Bapak Ibu bisa menikmati ibadah, bisa memuji Tuhan, bisa benar-benar berdoa dan lain melakukan segala sesuatu. Itu bukti Tuhan memelihara saya dan saudara. Jadi enggak ada hal yang lain ya. Untuk saya kasih contoh itu saja. Kita ada hari ini bukti karena Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Dan itu bukti dia memelihara saya dan saudara. Itu dari saya. Sesimpel itu ya Kak ya. Ya, Berkat Tuhan ya. sip. Puji Tuhan. Jawaban yang Harus luar bersyukur biasa. ya gitu Iya. ya hari Luar ini. biasa banget jawaban Om Eli dan Kak Norma ya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan keempat sebelum memuji-muji jawabannya. Baik, karena masih ada dua pertanyaan lagi nih. masih ada lagi ya? Masih, belum bisa istirahat. Sabar. Masih ada. Belum ngantuk ya, belum Sabar, ngantuk sabar. ya. ngomong. Karen belum ngomong. Di puncak, Jadi, di puncak. siapin. Kak Norma udah mulai panas nih, Kak Norma. Si puncak syarat. Oke, pertanyaan yang selanjutnya untuk Om Eli dan Kak Norma. Jadi gini, bagaimana sih Om yang harus kita lakukan atau ada masukan nggak dari Om dan Kak Norma untuk kita yang individu secara pribadi mungkin gimana sih yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini atau mungkin dalam makro sosial ya, mungkin perkuliahan kita kan suka ngumpul-ngumpul di kampus tuh dulunya, sekarang jadinya kuliah online di rumah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan khususnya dalam situasi sekarang ya, udah ada new normal ya sekarang ya. Nah, itu apa Om bagusnya dari menurut Om dan Kak Norma gitu dari situasi gini? Silakan. Di situasi ini kita harus bagaimana? Betul. Jadi gini,
Ini jawabannya mau Alkitabiah atau jawaban umum? Terserah Om, terserah. Ya, Saya hanya karena penanya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan situasi kondisi saat ini. Dua-duanya lah, dengan Mas. Kondisi kita. Ya. Dua-duanya boleh Oke. ya. Tapi yang pasti begini, dengan kondisi seperti ini, ya, yang namanya kita mendekati pada masa new normal, ya, artinya tatanan hidup yang baru. Nah, bagaimana kita harus mensikapi itu? Nah, ini yang harus kita pahami. Banyak orang dengan adanya new normal itu adalah suatu kebebasan yang baru dianggapnya. Suatu kemerdekaan yang baru. Sehingga mereka begitu bebasnya, leluasanya tanpa kendali. Tanpa terkendali lepasnya. Boleh dikatakan seperti anak kambing yang lepas dari kandangnya. Itu ada satu ayat itu. Jadi dia keluar bebas, melompat-lompat, dia berlari sana kemari karena merasakan kebebasan itu. Nah, tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita harus ikut-ikutan seperti itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sebenarnya new normal bukanlah kebebasan untuk kita melakukan segala aktivitas kita kembali, tidak. Tetapi tetap kita harus berani dan mau menahan diri. Ya, menahan diri. Menahan diri artinya harus berani mengurangi dan mampu mengurangi keinginan untuk yang namanya bebas bersosialisasi, bebas kita berkumpul-kumpul, bebas kita untuk melakukan segala pekerjaan kita di tempat umum, bebas kita untuk berjualan di pasar dan sebagainya. Itu seharusnya ada dalam batasan-batasan yang harus kita kendalikan. Karena apa? Situasi dalam new normal itu bukan artinya kita terbebas dari pandemi ini. Kita lewat dari semua keadaan ini, enggak. Belum Ya. ya, belum sampai sana. Belum ke sana. Tetapi kenapa itu harus diambil? Nah, ini yang harus kita tahu alasan dasar kenapa kebebasan ini, new normal ini pemerintah ambil. Ya. Nah, pemerintah mempunyai dua pilihan. Kalau tidak diambil new normal, maka yang akan berguguran, yang akan berjatuhan adalah masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki usaha pekerjaan yang secara rutin dilakukan. Sehingga kalau mereka tidak bekerja, artinya mereka akan mati di rumah. Ya. Nah, pilihannya supaya perekonomian tetap jalan, maka dibukalah new normal. Silahkan berusaha, silahkan bekerja supaya tidak mati di rumah. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya itu adalah ujian. Ujian apakah kita kuat bertahan di luaran sana? Atau justru kita akan jatuh kena pandemi ini. Itu pilihannya. Nah, oleh sebab itu saran saya khususnya untuk kita orang beriman, orang percaya yang mengandalkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan menolong saya setiap saat, kita jangan gegabah. Pertolongan Tuhan memang nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memasuki dalam lingkungan kondisi seperti itu, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita akan terjangkit pandemi yang seperti ini. Nah, makanya dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan sesama, pemuda, remaja, itu tetap kita harus batasi, kita harus menjaga. Karena yang namanya pandemi ini bentuknya tidak kelihatan. Ya. Jangan nongkrong dulu kafe lah ya. Janganlah. Ke Nggak mall ada jangan artinya, dulu ya. Yang biasa ngopinya cukuplah di rumah, ya lebih Betul. murah. Kopi hitam. Ya, kopi hitam lebih murah. Ya kalaupun sangat kepaksa ya pesan bu. GoFood. GoFood boleh. Ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang harus kita alami. Dan firman Allah mengajarkan dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita cari. Firman Allah selalu mengingatkan dalam kehidupan kita. Dalam kekhawatiran, ketakutan seperti Yesus berpesan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ya kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita memperbanyak komunikasi kita dengan Tuhan melalui apa? Cari kebenaran itu di sini. Cari jawaban itu di sini. Maka kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Dan saat itulah sebenarnya iman kita sedang dibangun. Karena kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Jadi Kalau misalnya maksudnya berarti jawaban Om lebih ke ini ya, apa sih? Ya dua-duanya Gak ada. berlebihan banget lah ya, tapi diaplikasikan lah. Jadi untuk Betul. kita mungkin jadi jangan
maksudnya new normal ini jadi jangan apa ya keterlaluan dulu lah, Keterlaluan. gegabah gitu ya. Iya. Lebih ke ya itu berhikmat lah sebagai anak Tuhan. Hikmat itu harus. Betul. Oke. Ya. Ada yang mau ditambah? Ya, pokoknya intinya Ya, ini. Nah, pokoknya intinya kita jaga kesehatan, Betul. ya. Seperti tadi udah detail ya jawabannya bahwa menghindari berusaha untuk ya meminimalisir gitu loh Iya. perkumpulan. Ya mungkin biasa kita nongkrong, ya biasa anak muda ini. Mereka suka Iya, gitu mereka ya. Itu nggak tahan itu mereka. biasanya ya. Aduh. Nah, orang tua boleh kan nongkrong-nongkrong. Makanya Nongkrong tadi di rumah. Depan di mau teras jawab aja, Pomeli boleh jadi di diam teras. saya. Oh iya Om. Jadi intinya jaga kesehatan dan tadi dari segi firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan satu lagi carilah Tuhan yang terutama. Carilah Tuhan kata Amos ya, kata Amos 5 ayat 4, 5 dan 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi hidup yang dijanjikan bukan hidup yang sekarang saja saudara, tapi hidup yang akan datang ya. Ya karena kita ngapain kita mengiring Tuhan, ngapain kita capek-capek untuk berlomba menjaga kesehatan bla 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 dan lain sebagainya. Semua itu untuk sebuah kekekalan. Karena itu tujuan hidup kita bukan? Jadi fokus kesehatan kita dan kalau kita mau sehat, kita harus tetap libatkan Tuhan. Amin. Harus saudara. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Makanya kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin, memampukan saya dan saudara untuk bisa bertahan di tengah badai. Amin. Iya betul. Jawaban Amin, itu amin. dari saya. Ada lagunya kan? Iya iya. Apa tuh? Gimana tuh? Nyanyiin Oh, gitu. kita Jadi waktu-waktu ini justru kita harus bisa lihat gitu ya bahwa Ya. ini adalah waktu yang Tuhan kasih untuk kita di rumah pakai untuk lebih dekat gitu ya sama dekat, Tuhan. benar, Jadi ya. jangan mengeluh ya, bersyukur tadi ya gitu. Dan ya. satu lagi ya, yang saya lihat ya, dengan adanya kita dirumahkan, stay at home saudara, ada banyak hal yang Tuhan mungkin ada di kita yang selama ini tidak nampak, justru terlihat. Bakat-bakat yang terpendam. Yang saya lihat kan, orang yang tadinya malu berdagang, yang tadinya malu ternyata sekarang mau dia bos sekalipun tetap mempromosikan apa yang menjadi karya dia dari rumah. Dan ternyata luar biasa, semuanya itu Tuhan punya tujuan ternyatanya. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kayaknya itu aja. Oh iya saya tambahkan nih. Boleh. Ini pengalaman ya. Makanya tadi kan firman Allah katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Nah, saya mengalami gini. Seringkali kalau kita doa, kita saat teduh bersama-sama, kan kita biasanya hanya sekedar membaca Alkitab kan. Kita baca selesai, mau mengerti atau enggak selesai. Nah, saya coba menerapkan begini. Karena ini untuk mencari dan mengenal Allah kita itu kita harus bisa juga berusaha kan. Nah sekarang dengan zaman teknologi yang sangat-sangat luar biasa ini kita bisa belajar mencari lebih mudah. Jadi berbicara tentang carilah Tuhan, berarti kita harus mengenal Tuhan. Ya, nah caranya bagaimana? Ini ada satu saran dari saya, masukan. Pada waktu kita ngadakan doa bersama, sharing di keluarga, baca ayat. Jangan hanya sekedar baca. Manfaatkan itu untuk mengerti dari setiap bagian yang kita baca. Bagaimana caranya? Oke, kita selesaikan bacakan satu pasal. Ya, misalkan kita baca tentang Ayub. Pasal 1 kita baca selesai. Nah, latar belakang kejadiannya itu apa? Masalahnya apa, kondisinya bagaimana, itu kan bisa dicari sekarang. Nah itu kita coba cari di dalam Alkitab kita. Di sana itu ada kamus, di sana itu ada konkordasi dan sebagainya. Pada waktu itu kita linkkan, kita membaca satu pasal itu, kita cari penerjemahan, pemahamannya, kita dapatkan di sana. Apa maksud ayat ini? Apa tujuan ayat ini? Apa pokok-pokok yang dibicarakan di situ? Nah itu kita bisa memahami, oh ternyata seperti ini ya maksudnya. Jadi pada waktu kita hanya sekedar baca, mungkin kita bayangkan, oh kejadian ini boleh terjadi karena Tuhan mengizinkan atas kejadian ini, atas kehidupan Ayub. Selesai. Tapi kita tidak tahu makna dan tujuannya.
Bagaimana Pak Iblis melakukan itu? Kenapa Allah membiarkan itu? Nah itu ada penjelasan itu. Nah itu sebagai pembelajaran kita saat kita berbicara tentang firman. Jadi tanpa sadar kita belajar membaca, tapi juga dapatkan maknanya untuk kita menyiapkan renungan-renungan singkat kita. Kalau itu dalam keadaan kondisi apapun. Nah itu saat mencari Tuhan itu, ya itu tambahan. Kayak lebih mendalami lagi Om ya. Lebih mendalam. Oke, Karena bagus banyak banget. waktu, Betul. tinggal di rumah kan. Benar. Jadi bagus juga ya masukan dari Omeli itu ya, bisa diikutin teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih ke saudara kita. Puncak. Iya. Bisa didengar dari yang paling kecil. Masih ada. Masih Iya. ada yang terakhir. Dia tadi masih diam, masih Masih diam. nunggu Masih mikir ya, apa ini? nunggu timing. Semangat Silakan, Sharon. Ya, pertanyaan terakhir nih dari aku mungkin ngewakili teman-teman yang seusia sama aku gitu ya. Temen aku juga sempat nanya kayak, duh kita udah nggak bisa pergi-pergi lagi nih gara-gara ada COVID ini. Kira-kira kapan sih, kapan hilangnya gitu kan? Terus kayak kondisi di China, di Korea gitu, tadinya udah hilang, terus sekarang muncul lagi gitu kan. Yang pengen aku tanyain tuh kondisi ini tuh bakal semakin membaik atau semakin memburuk gitu. Menurut Omeli atau Gimana ya. tuh? Iya. Apakah membaik atau memburuk? Memburuk. Berat Nah, emang ini pertanyaannya, kita berat harus juga ya. meramal nih. Atau enggak mungkin lebih harus lebih pakai ilmu ahli nujum. lebih tepatnya jadi ngakak. Maksudnya menurut Omeli dan Kak Norma dalam situasi sekarang ini semakin membaik atau memburuk sih gitu ya? Iya. Gitu ya. Untuk sekarang gitu pendapat paling Omeli. kecil pertanyaan tuh yang makin paling berat. Ini paling berat. Itu berat banget. Bukan saya, Bukan saya. papanya. Kita harus menerawang jauh ke depan nih. Ya. Makin susah dijawab Makin memang susah ya. dijawab. Pertanyaannya Ya. Tar scan roh dulu. Kayaknya secara nanya ke pemerintah juga pemerintah bingung Iya. nih. Jadi jawabnya tuh gimana ya? Semakin Mewakili baik pemerintah atau Indonesia memburuk, Om ya? jawabnya Om. Ya, Mewakili. jadi saudara mewakili dari pemerintah. Kaget pertanyaan. Hari ini saya harus mengatakan. Jadi Silakan gini, Om. kondisi baik buruk itu kembali di dalam angan dan pikiran kita. Ya. Jadi kita mengatakan sesuatu itu baik, sesuatu buruk itu tergantung bagaimana image kita tanamkan atas masalah itu. Contoh, pada saat saya menghadapi suatu persoalan, mungkin saya mengatakan, padahal persoalannya apa? Saya perlu uang sekitar 5 juta yang harus ada dalam jangka waktu 1 minggu. Bagi saya itu adalah bencana yang sangat besar, sangat buruk untuk menjawabnya itu bisa atau tidak. Tapi bagi orang lain, dengan angka yang sama, dia katakan dengan mudahnya, ya udah ambil aja, nanti ada di rumah. Ya, masalahnya sama, tapi jawaban untuk menjawab atas hal itu menjadi berbeda. Karena apa? Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kondisi itu mendasari akan setiap pertanyaan itu. Nah, sehingga kalau pertanyaan Sharon ini adalah pertanyaan yang besar, yang jauh, karena ini kita harus merawang jauh ke depan, ya. Jadi pertanyaan adalah, apakah keadaan saat ini akan membaik atau memburuk? Jadi kalau kita berbicara tentang itu, firman Allah sendiri berbicara seperti ini. Itu kalau nggak salah di dalam Amsal 16 ayat 9. Norma bisa tolong bantu itu. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, manusia hatinya selalu berpikir, membayangkan apakah nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Oh, selesai di situ atau bagaimana? Tetapi firman Allah mengatakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan di sana. Jadi kalau kita berpikir melalui pola pikir kita pasti akan berpikir, wah ini gak mungkin akan selesai. Gak mungkin kondisi ini akan beres di hari-hari ini. Bahkan akan semakin parah. Itu karena pemikiran kita dalam kekhawatiran, kekalutan, dan kita tidak percaya akan apa yang ada di hadapan kita. Ya. Tetapi beda bagi orang yang mempunyai iman yang begitu besar. Seperti kalian di sini saya percaya iman kalian terlalu yakin bahwa
kondisi ini pasti akan cepat membaik. Betul? Amin. Karena punya iman bahwa Tuhan pasti akan turut bekerja di dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi kalau manusia boleh mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang tidak mungkin kita capai, kita akan menjawab, nggak mungkin. Ini akan segera berakhir. Tetapi kalau iman kita mengatakan bahwa kalau Yesus bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita, kalau Roh Kudus itu menyertai setiap langkah kita, maka bagi kita semuanya itu akan mengarah pada suatu kebaikan. Ya, amin. Ya, kembali lagi, rancangan janji Tuhan pada kita. Rancangan dia nggak pernah untuk mencelakakan kita, enggak. Tapi rancangan dia adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Sehingga saya terlalu percaya, kalau kita memiliki iman, jawabannya adalah harusnya hari ini harus semakin baik. Bukan semakin memburuk. Tetapi harus dikuatkan dari dasarnya di sini. Dari iman kita, dari percaya kita. Kalau iman itu sudah hilang dari hadapan kita, dari kehidupan kita, kalau Roh Kudus itu sudah hilang dari hadapan kita, jadilah jawaban kita yang tadi akan semakin buruk. Jadi kembali, sebagai orang beriman, kuncinya adalah di hati kita. Kuncinya adalah di firman Allah. Apakah kita akan mereka-reka menurut pemikiran kita, atau kita akan mendengarkan suara Tuhan? Firman Tuhan dikatakan, maka Tuhan kalau buat baik, Tuhan pasti akan buat baik. Hanya waktunya kapan? Jawabannya, lidah kita tidak akan bisa menjawab. Itu rahasia Allah. Nah, kalau berkaitan dengan konkret atas pertanyaan ini, apakah keadaan saat ini akan membaik atau memburuk? Kembali lagi, jawaban lidah kita mungkin akan dengan mudah mengatakan akan semakin memburuk. Kenapa? Karena manusia semakin bebas. Manusia semakin semaunya sendiri hari-hari ini. Dan itu persis dengan apa yang Yesus katakan mendekati akhir zaman nanti. Manusia akan berbuat menurut kemauannya sendiri, susah dikendalikan. Susah diatur ya. Susah diatur. Dan itu akan terjadi, dan kalau itu terjadi, maka puncaknya adalah keburukan yang akan terjadi. Apakah Tuhan izinkan? Firman Allah berbicara tentang akhir zaman, kondisi manusia akhir zaman itu seperti apa. Di Matius sangat jelas dan membicarakan bagaimana sifat kehidupan manusia di akhir zaman itu. Berarti kita harus berperan ya Mas Eli untuk kasih tahu teman-teman kita ya untuk mau ikut aturan begitu ya. Betul. Itu peranan kita. Berdisiplin ya. Jadi sebagai orang percaya, orang beriman, kita jangan lepas tangan. Kita lihat teman-teman kita jangan sampai mereka terjerumus dengan pergaulan komunikasi yang begitu bebasnya di hari-hari ini. Justru peranan kita menabur itu. Menabur melalui apa? Perkataan kita, nasihat kita. Nasihat itu sumbernya apa? Harus berdasarkan firman. Itu. Jadi banyak hal yang hari-hari ini mendorong kita untuk melihat kondisi-kondisi yang seperti itu. Makanya dalam Yeremia 29 itu dikatakan seperti ini. Coba Nur, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji Tuhan. Itulah rancangan Tuhan kita. Ya. Sehingga kalau kita memikirkan ke depan ini sudah semakin buruk atau semakin baik. Kalau iman kita berdasarkan firman Allah, kalau pemikiran kita berdasarkan roh yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, maka kita akan melihat jawabannya. Di hadapan kita ada sesuatu yang baik. Jadi kondisi di hadapan kita harusnya semakin baik. Karena rancangan Tuhan menujunya adalah pada suatu kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk menanggapi atas pertanyaan Sharon ini. Ya. Dengar share. Jadi, tapi kalau Sharon nanyanya yang aneh-aneh, ini bisa jadi Om Eli harus menerawang lagi, harus meramal jadinya. Ya. Tapi kita harus pakai acuannya adalah firman Allah, firman Tuhan. Ya. Itu yang harus kita pakai, pedoman kita di hari-hari ini. Makanya sekali lagi, carilah dahulu, apa yang tadi ya yo? Dengar Sharon, dengar. Itu harus dicari dahulu hari-hari ini. Ah Sharon mah, dapetin. Bukan ditinggalkan. Supaya kita bisa memberikan satu tanggapan, jawaban pada teman-teman kita. Iya Ya. betul.
Kita jangan, kalau berani mengatakan mereka jangan, dasarnya apa? Dasarnya adalah ini gitu. Ya. Ya. Jadi Oke. mungkin jawaban secara konkret, kapan beresnya mah nggak bisa kita ngomongin ya Om ya, tapi yang kita bisa tahu adalah ya kita mau berharap yang terbaik aja dengan beriman Iya. dengan Tuhan itu. Yang penting iman kita pada Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, iman kita jangan luntur. Iman kita jangan goyah, tapi semakin perkokoh, semakin perkuat. Caranya gimana? Semakin dekat, semakin cari Tuhan, semakin berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan atas semua jawaban kita. Bahkan pertolongan atas kehidupan kita. Ya. Amin. Baik, sekarang gilirannya Kak Norma kayaknya nih mau jawab nih. Mau jawab nggak Kak Norma? Saya sedikit menambah. Oke. Tadi kan dibilang bahwa apakah ini akan makin baik, makin buruk. Tadi sempat juga sharing dengan Om Eli bahwa memang firman Tuhan bilang bahwa di hari-hari terakhir bukan hari-hari yang baik. Bukan makin baik, bukan makin mengenakan, bukan makin apa yang aku mau pasti jadi, enggak. Justru semakin sulit, semakin sukar. Nah tapi tadi saya aminkan bahwa itu kembali kepada iman kita. Karena satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20 di situ katakan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan alam atau akhir zaman. Jadi mau bagaimanapun kondisi, mau baik ataupun buruk atau tadi kita kan hanya bisa mereka-reka, menebak-nebak, boleh dikatakan mereka-reka, mengira-ngira. Makin baik enggak ya? Akan semakin gimana ya? Kita enggak usah, sebenarnya kita boleh dikatakan kalau berpikir masa bodoh, ya enggak, gue enggak pusing, yang penting saya ada di dalam Tuhan. Saya yakin hidup saya dijamin oleh Tuhan. Kan firman bilang dia menyertai. Nah kalau dia menyertai berarti segala sesuatu itu di cover oleh Tuhan. Segala sesuatu itu betul-betul di dalam kendali Tuhan. Jadi mau seperti apapun firman tetap harus digenapi. Amin. Amin. Ya, firman itu harus tetap digenapi. Mau seperti apapun kondisinya, saya mau katakan bahwa ini bagian-bagian yang mungkin belum seberapa dari penggenapan akan firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, betul tadi dikatakan bahwa kita harus betul-betul menyampaikan sesuatu yang datang dari Tuhan. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak usah takut. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi kita firman Tuhan menjamin bahwa masa depan kita itu seperti Yeremia 29 ayat 11 tadi apa? Bukan masa depan apa? Memberikan hari depan yang penuh harapan. Harapan kita hanya di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Musik. Haleluya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang dari sudut pandang firman Tuhan. Bahwa jangan kita berpikir ini hari-hari. Kita memang berdoa. Kita memang meminta kepada Tuhan supaya keadaan ini segera berlalu. Ya. Segera lenyap gitu loh. Tapi kita nggak bisa melawan akan apa yang sudah ditetapkan oleh firman. Karena firman tetap harus digenapi. Oke? Kayaknya cukup deh buat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gimana, Sharon? Jangan ditambah lagi ya. Gimana Sharon? Oh nanya. Cukup, oh ya nanya Sharon. Kan Sharon yang nanya. Pada ngeliat aku sih. Gimana jawabannya? Ya, jadi ya gitulah. Ya seenggaknya semakin Pokoknya dikuatkan lah sama firman Wih, Tuhan. Puji Tuhan ya Amin. Sharonnya dikuatkan ya, traktir. Oke. Puji Tuhan. Sesi renungan ditutup oleh pertanyaan Sharon yang sangat berat sekali. Jadi thank you untuk Omeli dan Kak Makasih, Norma Om Eli, atas Kak jawaban-jawaban Terima yang kasih waktunya Kak juga. apa ya, saya yakin memberkati ya semua kita, Menguatkan, buat makin teman-teman menguatkan. semua yang nonton ini sangat membekali kita lah secara rohani juga gitu. Jadi Tuhan Yesus memberkati ya Omeli dan Kak Norma. Sekarang kita mau, sebenarnya udah selesai nih video. Saya boleh pulang dulu. Jangan dulu, tunggu kameranya mati baru boleh balik. Baik, sekarang kita mau melihat tayangan yang ini kita udah selesai video terakhir. Ada suatu kolaborasi yang sangat luar biasa dari pelayan-pelayan Tuhan, khususnya dari GPD Kopo Permai.
yang saya yakin dapat menghibur kita semua ya. Jadi pasti penasaran semua nih, Om semua penasaran ya. Soalnya ada Om sama iya, karena ada Om sama Kak Norma, jadi pasti luar biasa. Tapi aku nggak ada ini. Nggak apa-apa. Iya, nggak dong bercanda. Oke, jadi ini dia. Kita ngomong bareng-bareng yuk. Selamat menikmati ya. Nah, iya. 1, 2, 3. Selamat menikmati. Roh suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. di seluruh dunia. Roh Allah bekerja Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, itu dia video kolaborasi yang sangat luar biasa. Gimana? Pasti luar biasa banget ya. Nah, sekarang
kita mau panggil dulu ya orang-orang yang sangat luar biasa yang tadi di belakang Iya, layar. betul. Pertama saya mau panggil dulu Om Marjo. Silakan masuk Om Marjo sini. Mana Silakan, ya, Om Marjo? Silakan Om. Mas Bro. Silakan Om. Ada waktu Om. Nah, silakan Om, silakan Nah, Om. jangan Jangan tahu. jauh-jauh. Boleh di sini Om. Atau di belakang boleh deh. Belakang. Terus yang kedua, silakan Mr. Yana. Tadi nggak ada nih. Tinggi banget orangnya, nggak tahu masuk kamera atau enggak. Iya. Oke. Ini orang-orang di belakang Ini layar orang-orang ya. belakang layar ya. Nah yang terakhir ini sangat luar biasa ya. Saya gemes nih mau manggilnya. Kita sambut dia para Iya. Belum disebut namanya. Ya ini dia, ini editor. Bapak director di- dan director. Editor, sutradara di balik 3 bulan ini yang susah payah mengedit, ini dia Kadarda. Jadi kalau misalnya mau protes boleh langsung. Ini lembur-lembur sampai jam 2 Lembur subuh nih, terus jam gitu ya. 3 Pemusik nih. jadi editor ya gitulah gitu. Jadi terima kasih untuk kerja kerasnya semuanya yang di belakang layar, termasuk juga Kak Norma dan Om Meldi. Thank you, thank Semuanya you. sangat luar biasa dan semoga jemaat-jemaat GPD Koper Permai juga menghargai dan terus mendoakan kita pelayan Tuhan. Iya, Dan amin. terus sehat dan terus bisa apa ya, menambah talenta juga ya. Iya. Dan kita terus akan melayani kalian semua. Amin. Baik, sekarang saya Christian. Saya Dian. Saya Elka. Dan saya Sharon. Kita mau pamit dulu dari bulan Juni ya, sudah selesai ya. Sampai nanti apa Om? Kejutan-kejutan? Tunggu kejutan. Tunggu kejutan. Tunggu kejutan di bulan-bulan selanjutnya, oke? Oke. Bye-bye. Sampai ketemu Sayang. lagi. Terima Terima kasih. kasih. Bye. God bless. Dah. Syukur. Haleluya. Amin. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan. Dia masih ngitung 1, 2, 3. Oke. Itu gara-gara itu sih. Ya. Haleluya. Dia Tuhan Allah yang sudah mati. Dia